Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi khilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi sahri sodri wa yasiri amri walul udatam milisani yaqul qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iwan doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir maupun batiniah, selalu istiqomah di jalan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Iwan mengambil tema tausiahnya husnul khotimah. Husnul khotimah adalah istilah dalam Islam yang berarti akhir yang baik, yaitu kondisi meninggal dunia dalam keadaan beriman, bertakwa, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amal soleh hingga akhir hayat, serta mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah saat wafat. Ini merupakan dambaan setiap muslim untuk dicapai melalui ketaatan, istiqomah dalam ibadah, memperbanyak zikir, berdoa, dan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Berbeda dengan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Makna dan arti husnul khotimah adalah akhir yang baik, berakhirnya kehidupan dalam keadaan taat dan diridhoi Allah. Fondasi iman dicapai dengan memiliki iman yang kuat, amal soleh, dan taubat yang tulus. Beriman dan beramal soleh memperkuat iman dan melakukan amal ibadah wajib dan sunnah secara konsisten, menghapus dosa dan mengurangi dosa-dosa dengan cara bertaubat. Istiqomah menjaga konsistensi dalam kebaikan dan ketaatan, memohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk meninggal dalam husnul khotimah, menjadikan kematian sebagai pengingat untuk terus berbuat baik. Menjaga lisan dengan selalu menuntun orang yang sedang sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid. Pentingnya husnul khotimah menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah, memberikan ketenangan batin dan mengurangi kecemasan akan kematian, membantu terhindar dari godaan dan ujian hidup. Husnul khotimah itu harus diusahakan dulu, baru didoakan. Husnul khotimah adalah predikat yang dapat diraih oleh seseorang dengan amal usaha dan doa. Keadaan seseorang saat tutup usia memiliki nilai tersendiri karena balasan baik dan buruk yang akan diterimanya tergantung pada kondisinya saat tutup usia. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Oleh sebab itulah seorang hamba Allah yang soleh sangat merisaukannya mereka melakukan amal soleh tanpa putus, merendahkan diri kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah dalam meninggal. Mereka berusaha merealisasikan wasiat Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri. Surat Ali Imran
surat ketiga ayat 102. Hadis riwayat lainnya adalah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalbu-kalbu keturunan Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah, laksana satu hati. Allah membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati-hati kami kepada ketaatanmu. Itulah pentingnya kondisi tutup usia. Sementara itu kondisi seseorang pada detik-detik terakhir kehidupannya ini tergantung amal perbuatan pada masa lampau. Barang siapa yang berbuat baik di saat waktu dan usianya memungkinkan, maka insya Allah akhir hidupnya baik. Dan jika sebaliknya, maka sesudah tentu kejelekan yang akan menimpanya. Allah tidak akan pernah menzoliminya meskipun sedikit. Mengingat pentingnya masalah ini dan keharusan memperhatikannya, maka dengan memohon kepada Allah, kami angkat menjadi pengikat kita ya semua. Husnul khotimah adalah akhir yang baik, yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ia bertobat dari dosa dan maksiat serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi sebaik-baiknya. Lawan husnul khotimah adalah su'ul khotimah, adalah akhir kehidupan yang buruk ketika seorang meninggal dalam keadaan berpaling dari Allah atau melakukan maksiat. Dalil yang memberikan penjelasannya adalah apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, maka Allah memanfaatkannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan memanfaatkannya? Rasulullah SAW menjawab, Allah akan memberikannya taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, dan disahihkan Al-Hakim dalam Mustadrak. Husnul khotimah memiliki beberapa tanda, diantaranya ada yang diketahui oleh hamba yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui oleh orang lain. Tanda husnul khotimah yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut berupa ridho Allah sebagai anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat 41 ayat 30. Kabar gembira diberikan saat sakaratul maut dalam kubur dan ketika dibangkitkan dari kubur, sebagai mana dalilnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah pun suka untuk bertemu dengannya, dan barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud dengan benci kematian? Kita semua benci kematian. Rasulullah menjawab, bukan seperti itu, akan tetapi seorang mukmin apabila diberi kabar gembira tentang rahmat dan ridho Allah serta surganya, maka ia akan suka bertemu Allah, dan sesungguhnya orang kafir apabila diberi kabar tentang azab Allah dan kemurkaannya, maka ia akan benci untuk bertemu Allah, dan Allah pun membenci bertemu dengannya. Mengenai makna hadis ini, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan maksud dari kecintaan hamba untuk bertemu Allah
ia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, karena ia tidak senang tinggal terus-menerus di dunia, bahkan siap meninggalkannya. Sedangkan makna kebencian adalah sebaliknya. Imam Nawawi berkata, secara syariat, kecintaan dan kebencian yang diperhitungkan adalah saat sakaratul maut, saat taubat tidak diterima lagi. Ketika itu semuanya diperlihatkan bagi yang sedang naza, proses pengambilan nyawa, dan akan tampak baginya tempat kembalinya. Tanda-tanda husnul khotimah adalah yang telah disimpulkan oleh para ulama dengan penelitian terhadap nas-nas yang terkait. Pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal. Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya. Pada siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Meninggal dunia dengan kening berkeringat berdasarkan hadis riwayat Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening, meninggal pada malam Jumat atau siangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Penyebab husnul khotimah. Pertama, faktor terpenting yaitu kontinu melakukan ketaatan dan bertakwa kepada Allah. Intinya ialah merealisasikan tauhid, menjauhi hal-hal yang diharamkan, dan segera bertobat dari perbuatan haram yang melumurinya. Tindakan yang paling diharamkan adalah syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Allah berfirman, sesungguhnya Allah yang tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Di saat-saat menjelang penghabisan, tanda-tanda husnul khotimah seperti syahadat yang terucap di bibir terakhir, keringat yang mengalir di dahi, atau wafat di hari Jumat yang terselip di dalam setiap doa yang tulus dan ikhlas. Semoga kita semua dianugerahkan husnul khotimah, akhir yang baik, yang menjadi cermin dari perjalanan hidup yang penuh dengan ketaatan dan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap langkah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menempatkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan khotimah. Menjadi akhir dari dan husnul khotimah menjadi akhir dari perjalanan kita, dan kita semua dapat berjumpa dengannya dalam keadaan terbaik. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.